Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sistem proteksi pada jaringan transmisi menggunakan relay jarak Mo. Jadi, berbeda dengan saluran distribusi yang diproteksi oleh relay arus lebih, kemudian recloser dan sebagainya. Jaringan transmisi ini menggunakan prinsip proteksi yang cukup berbeda ya. Jadi, salah satu proteksi pada jaringan transmisi adalah menggunakan relay jarak Mo yang digunakan untuk proteksi terhadap arus lebih. Pertama-tama kita akan mengenal relay jarak itu seperti apa konsepnya dan bagaimana nanti cara kerjanya ya. Jadi yang pertama, umumnya sistem proteksi hubung singkat pada sistem transmisi itu menggunakan relay jarak. Jadi tidak menggunakan relay arus lebih ataupun recloser dan lain-lain ya. Jadi seperti namanya, relay jarak, relay ini berfungsi untuk mendeteksi jarak antara titik relay tersebut dipasang dengan titik di mana terjadi gangguan. Nah, tetapi jarak yang dibaca oleh relay ini itu bukan dalam satuan kilometer, melainkan dalam satuan ohm ya, karena saluran transmisi memiliki resistance nantinya. Kemudian relay jarak itu tidak menggunakan setting arus pick up ataupun setting time delay yang ada pada relay arus lebih pada umumnya ya. Tetapi nanti yang dibaca adalah setting impedance-nya. Nah, artinya relay jarak itu akan trip apabila terjadi hubung singkat yang ada di dalam daerah yang dia proteksi, dan daerah yang diproteksi itu sejauh X ohm ya dari lokasi relay tersebut dipasang. Semakin besar nilai ohmnya, berarti relay proteksi ini akan memproteksi saluran transmisi yang lebih panjang juga. Kemudian mengapa kok relay jarak ini lebih umum digunakan di saluran transmisi daripada relay arus lebih yang umumnya di jaringan distribusi? Yang pertama, karena relay jarak ini bekerja berdasarkan impedans saluran, sehingga tidak terpengaruh oleh arus beban dan arus-arus yang lain ya, misalkan arus lebih seperti itu. Kemudian relay jarak ini memiliki zona-zona proteksi yang bisa diatur. Nanti kita akan mempelajari ya, ada zona 1, zona 2, dan zona 3 sebagai proteksi utama dan proteksi backup-nya. Dan yang ketiga, bisa memberikan gambaran tentang lokasi gangguan karena dia bekerja berdasarkan impedans. Sehingga kita bisa mengetahui lokasi gangguannya itu ada di kilometer keberapa dengan melihat impedans gangguannya. Baik, untuk prinsip kerja relay jarak ini sedikit berbeda dengan OCR ya, atau relay arus lebih. Apabila di OCR kita hanya menggunakan satu pengukuran, yaitu pengukuran arus yang dibantu oleh trafo arus atau CT. Karena di sini kita mengukur impedans, maka kita perlu mengukur baik arus maupun tegangan secara sekaligus. Nah, caranya si relay jarak ini nanti membandingkan antara arus dan tegangan pada lokasi yang sama, yaitu lokasi di mana relay tersebut dipasang. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ya, ini sebagai ilustrasi saja. Jadi relay jarak yang memiliki kode ANSI 21 itu memiliki dua input, yaitu input arus dari CT dan input tegangan dari potential transformer atau voltage transformer. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada sebuah gambaran di mana terdapat lokasi relay yang dipasang setelah sebuah jaringan ya di sebelah kiri. Jadi di situ ada sumber dan ada impedans sumber atau ZS dan ES. Kemudian ada relay dan di sampingnya itu ada ZL atau impedans saluran dan ZLoad atau impedans beban. Nah, dalam kondisi normal, impedans yang diukur oleh relay jarak adalah VR dibagi IR. Nah, VR itu adalah voltage pada relay ya, kemudian IR itu adalah arus pada relay. Nah, apabila dihitung, maka impedans totalnya itu akan sama dengan impedans saluran yang dijumlahkan dengan impedans bebannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apabila suatu ketika terjadi gangguan, misalkan di tengah-tengah saluran. Nah, maka dari itu pengukuran tegangan dan pengukuran arus akan berubah, teman-teman. Nah, dalam kondisi gangguan, impedans yang terukur itu adalah ZR ya, sama dengan VR dibagi IR. Nah, ternyata yang terukur itu adalah sebesar ZF. Nah,
ZF itu merupakan impedans yang teman-teman bisa ukur dari lokasi relay dipasang sampai ke lokasi gangguannya. Nah, ini besarnya ZF teman-teman ya. Yang awalnya tadi impedansnya adalah ZL ditambah ZLoad, sekarang impedansnya turun menjadi ZF. Baik, nah relay ini itu akan bekerja apabila nilai ZF itu kurang dari Z settingnya. Jadi misalkan saya beri contoh ya. Misalkan relay jaraknya ini itu memiliki setting atau jangkauan jarak proteksi ya, yaitu sejauh 80% dari impedans saluran. Jadi misalkan digambarkan zona proteksinya sekian teman-teman kira-kira ya. Nah, ini ZL dikali 80%. Nah, kemudian terjadi gangguan, yang gangguannya ini posisinya ada di 50% dari ZL. Nah, berarti ZF itu adalah 50% dari ZL. Kemudian Z set-nya yang tadi kita atur itu adalah di 80% dikali ZL. Nah, di sini terlihat bahwa ZF itu lebih kecil dari Z set. Yang berarti relay jarak ini nantinya akan bekerja untuk memutus gangguan hubung singkat yang terjadi. Jadi fungsinya dia itu nanti membandingkan antara Z yang dia baca dengan Z settingnya ya. Berikutnya di sini kita akan mempelajari beberapa jenis relay jarak yang dibagi menjadi beberapa jenis ya, tergantung dengan gambarnya nantinya. Nah, saluran transmisi itu memiliki dua komponen teman-teman. Ada komponen resistance dan komponen reactance atau disimbolkan R dengan X. Nah, sehingga karakteristik dari saluran transmisi itu bisa kita gambarkan menggunakan kurva atau plot ya, bernama RX plot. Dan nantinya di sini kita tidak akan menggunakan kurva arus waktu seperti pada relay arus lebih. Nah, gambar dari plotnya itu seperti yang ada di gambar di sebelah kanan ya. Jadi di situ ada R teman-teman, ada R positif, ada R negatif, dan ada X negatif dan X positif. Kalian bisa melihat bahwa di sini ada sebuah garis ya. Garis ini menggambarkan impedans saluran. Nah, teman-teman bisa melihat di sini grafik dari line impedance itu naik ya, dari 0 kemudian naik perlahan. Jadi ketika naik perlahan ini nilai R-nya naik dan nilai X-nya naik juga ya. Nah, panjang yang ada di sini, panjang garisnya itu nanti menggambarkan impedance dari salurannya ya, ZL. Tentunya semakin panjang garis ini, misalkan ini saya panjangkan lagi seperti itu. Nah, berarti nanti impedance-nya itu semakin besar ya, yang berarti salurannya itu juga semakin panjang. Nah, jenis relay jarak itu dapat dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan plot RX-nya. Yang pertama adalah mho, yang kedua quadrilateral, yang ketiga impedance, dan yang keempat adalah reactance. Nah, gambar yang direpresentasikan oleh setiap jenis relay ini juga berbeda ya. Nah, yang pertama relay mho, itu teman-teman bisa lihat yang grafik berwarna biru ya. Itu adalah zona proteksi dari relay jarak mho yang berbentuk lingkaran. Kemudian quadrilateral ini berbentuk segi empat. Relay impedance itu juga berbentuk lingkaran ya, seperti relay jarak mho, tetapi dia titik tengahnya ada di sumbu 0,0. Sedangkan relay reactance ini berbentuk garis horizontal. Untuk pertemuan hari ini, kita coba akan fokus ke relay jarak yang jenis mho terlebih dahulu ya. Seperti itu. Nah, untuk cara membacanya di sini cukup sederhana teman-teman. Jadi misalkan nanti ada sebuah saluran ya yang memiliki nilai impedans Z line. Kemudian di sini itu ada relay jarak yang sudah disetting. Nah, seberapa besar lingkaran ini itu menggambarkan Z settingnya ya. Semakin besar Z settingnya, nanti lingkarannya akan semakin besar. Kalau Z settingnya lebih kecil, maka lingkarannya akan lebih kecil. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa Z settingnya itu tidak mencakup seluruh impedans dari Z line. Jadi mungkin hanya sekitar 80%-nya ya. Nah, nanti ini ada standarnya teman-teman untuk lingkarannya ini ukurannya seberapa jauh
dan lingkarannya apakah hanya ada satu atau boleh dua ataupun tiga seperti itu. Nah, cara membacanya nanti misalkan terjadi gangguan hubung singkat ya. Misalkan di tengah-tengah Z line, katakanlah di sini ya. Di sini terjadi gangguan. Maka apabila titik gangguan tersebut berada di dalam lingkaran ZZ, maka relay itu akan trip. Tetapi kalau gangguannya misalkan di ujung saluran di sini, nah di situ ada gangguan, maka relay ini tidak akan bekerja. Baik, di sini kita akan membahas lebih detail tentang setting pada relay jarakmu. Jadi relay jarakmu ini umumnya memiliki 3 zona proteksi, teman-teman. Jadi kalau digambarkan di grafik tadi, itu ada lingkarannya sebanyak 3. Baik, di sini digambarkan sebuah ilustrasi di mana terdapat sebuah sumber listrik, misalkan generator atau gardu induk, yang terhubung ke sebuah saluran transmisi yang sifatnya ini radial ya, jadi lurus. Kemudian di situ terdapat beberapa busbar, ada bus 1, bus 2, dan bus 3. Dia menggambarkan gardu induk ya, kalau di sistem yang asli. Kemudian sistem transmisi ini dibagi menjadi beberapa section. Jadi ada section yang pertama, itu antara bus 1 ke bus 2. Session berikutnya ada bus 2 ke bus 3. Session berikutnya ada dari bus 3 ke bus yang selanjutnya. Teman-teman, di sini kita akan fokus ke relay 1 ya, atau R1 di sini yang dipasang pada gardu induk bus 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa R1 itu memiliki 3 zona proteksi. Zona 1 yang lingkaran ovalnya paling kecil, kemudian zona 2 yang lebih besar sedikit, dan zona 3 yang ovalnya itu cukup jauh ya jangkauannya ya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ zona 1 itu disetting jaraknya tidak sampai memenuhi seluruh saluran antara bus 1 sampai ke bus 2. Jadi sekitar 80% saja ya. Kemudian zona 2 itu dia mencakup seluruh saluran antara bus 1 ke bus 2, kemudian sebagian saluran yang berada di antara bus 2 dan bus 3. Kemudian zona 3 ini yang paling jauh ya. Dia mencakup seluruh saluran dari bus 1 ke bus 2 ke bus 3, dan bahkan sampai sebagian saluran dari bus 3 ke bus selanjutnya. Nah, untuk perhitungannya, teman-teman bisa melihat tabel berikut. Jadi untuk setting pada zona 1, cakupannya itu hanya sekitar 80-90% dari saluran. Kalau dari grafik ini atau ilustrasi di atas itu 80% dari saluran antara bus 1 ke bus 2. Berikutnya zona 2 ini melingkupi saluran yang tidak tercakup oleh zona 1. Jadi saluran yang di sini ini kan tidak tercakup oleh zona 1 ya. Jadi dia akan diproteksi oleh zona 2 dan sebagian dari saluran berikutnya, yaitu yang di bagian sini. Nah, tuh. Kemudian untuk zona 3, dia itu mencakup seluruh saluran berikutnya. Jadi mencakupnya sampai sini, teman-teman. Dia bisa mencakup sampai titik ini juga. Ditambah lagi sebagian dari saluran berikutnya lagi. Jadi dia juga mencakup saluran yang ada di sini. Sehingga proteksinya dia yang paling jauh ya. Kemudian seperti pada relay arus lebih, relay jarak ini juga bisa disetting time delay-nya, teman-teman ya. Untuk zona 1 di sini tidak disetting time delay-nya atau instan. Kemudian untuk zona 2 ini disetting antara 0,4 atau 0,8, dan untuk zona 3 itu disetting di 1,6 detik. Nah, delay ini itu digunakan untuk koordinasi proteksi ya, teman-teman ya. Berikutnya pada grafik ini itu akan diilustrasikan koordinasi antar relay jarak ya. Misalkan kita memiliki sebuah saluran transmisi, yaitu memiliki gardu induk A, B, C, dan D, dan di setiap GI tadi itu akan dipasang relay jarak seperti itu ya. Jadi ada relay jarak A, B, dan relay jarak C. Nah, setiap relay jarak tadi itu memiliki zona proteksinya sendiri-sendiri ya. Ada zona 1A, 2A, 3A, kemudian 1B, 2B, 3B, dan lain-lainnya. Nah, misalkan dalam sebuah kondisi terjadi hubung singkat pada saluran BC, tepatnya di tengah-tengahnya ya. Misalkan terjadi hubung singkat di sini, maka yang menjadi proteksi utamanya adalah zona 1B. Oke. Kemudian apabila tidak bekerja, maka yang akan membackup itu adalah si zona 2A-nya, teman-teman. Jadi relay A itu juga akan membackup relay B seperti itu ya. Misalkan terjadi
malfungsi pada kerja relaynya. Nah, tetapi misalkan gangguannya di sini teman-teman bisa melihat, di sini zona 1B-nya tidak bisa memproteksi ya, karena dia di luar jangkauannya. Jangkauannya hanya sekitar 80%. Misalkan di sini terjadi di 95% saluran, maka yang memproteksi adalah si zona 2B-nya, kemudian di backup oleh zona 3A. Seperti itu. Nah, terakhir misalkan terjadi gangguan di sini, maka ada 3 zona yang melingkupi titik tersebut ya. Ada zona 1C, 2B, dan 3A. Nah, jadi intinya setiap relay ini yang ada di setiap gardu induk itu akan saling membackup satu sama yang lainnya.